saudara-saudara sekalian. Karenanya perlu ada harta yang dibawa mati. Bintang, Garuda, harta, deposito, istri cantik, mobil mewah, ruko, tanah. Kalau kita tidak sedekahkan untuk kehidupan akhirat, tidak ada gunanya kalau masuk maki dikubur. Dan orang kalau sudah masuk dikubur, bukan bilang perjalanan 1 tahun, bukan bilang perjalanan 10 tahun, tidak pulang nih orang. Ada orang Goa, rewah, jago berkelahi, pergi Jakarta, tapi tidak ada warna. Kira-kira kalau di Jakarta, pergi merantau Jakarta tidak bawa uang, pergi cari mesnya Pemda Goa. Mau gak pulang Goa, tidak ada uangku. Nah bilang mes di sana, pas susah-susah kasih pulang cepat. Masih bisa pulang. Tapi demi Allah, kalau masuk maki dikubur, senang tidak senang, mantap konjoin, tidak bila kau boleh-boleh lagi. Nah ini nih gunanya orang bangun masjid. Supaya itu hartata, meskipun kita sudah dikubur, jalan terus. Nih, degel, datangi Pak Bupati sholat, datang dapat pahala almarhum Haji Sahrir dan Fatimah. Dapat lagi pahala. Ya, datang lagi orang sholat, dapat lagi kiriman pahala. Itulah yang disebut amal jariah. Maka bersyukur orang yang punya harta dan mau bangun masjid. Bersyukur lagi kita, masyarakat yang tidak punya duit, bisa menikmati masjid secantik ini. Coba, bagaimana cara bersyukurnya? Rawat kini masjid. Bagaimana cara rawatnya? Diperbaiki tamannya. Bagus. Diperbaiki tempat wudhunya. Cakep. Tapi kalau tidak ada jamaah, tidak ada gunanya taman, tidak ada gunanya tempat wudhu, tidak ada gunanya menara yang bagus kalau sepi dari jamaah. Apa sebabnya masjid sepi dari jamaah? 1, biasanya pengurus masjid tidak mau menerima perbedaan pendapat. Begitu salafi jadi imam, tidak mau yang lain. Akhirnya apa? Jamaah yang bukan salafi, nah bilang, tiap mau aliran lain-lain jo kucing. Nah, bagus kalau semua warna ada di sini. Coba, kenapa cantik dilihat bajunya Pak Bupati? Karena bagus warnanya, ada hitamnya. Coba kalau warnanya juga coklat tulisannya, tidak cantik. Karena hitam tulisannya, jadi bagus dilihat. Makin banyak warna, makin bagus. Yang penting jangan warna-warni. Jadi di sini kasih masuk penceramah Muhammadiyah, kasih masuk ceramah NU, kasih masuk saudara kita dari Wahda Islamiyah, kasih masuk ormas yang lain. Supaya apa? Enak. Maka juga nanti pengurus masjid yang jadi imam nanti kasih ganti-ganti. Kalau masyarakat di sekitar sini lebih banyak yang mau kunut, kasih kunut. Kalau lebih banyak yang mau berdoa selesai sholat, kasih berdoa selesai sholat. Kadang itu anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lompat berdiri. Biasa itu langsung kutarik kakinya, tidak sopan kau. Duduk saya kau baik-baik dulu. Kan ada begitu. Kalau kau tidak mau berdoa sama-sama, jangan kau duduk di depan, kau langkah-langkai orang. Di belakang kau cilaka. Kan ada begitu. Ditanya kenapa? Nabi tidak pernah doa bersama. Nabi tidak pernah zikir bersama. Itu kan Nabi dan para sahabat. Bagus pahamnya. Kalau kita kodong, ada Pak Kepala Talam baru tobat, ada Pak Botek baru tobat, ada Pak Minum Balok baru tobat. Motong itu dibimbing kodong mengucapkan Subhanallah, Subhanallah. Sehingga ya bagus kalau dipimpin. Maka saya berharap masjid ini tidak berpecah belah gara-gara perbedaan pendapat. Insya Allah bagus itu masjid. Nah, ada biasa juga orang kasih malas itu orang ke masjid. Kalau ada masak-masak di masjid, menjemur pakaian di masjid, itu yang bermalam-malam di masjid.
Boleh bermalam di masjid, tapi kalau tidak ada di rumah yang ditempati. Karena ada orang bilang, kami ini tamu-tamu Allah. Cocok di tamu-tamu Allah. Zaman Nabi begitu. Zaman Nabi dulu kan tidak ada memang tompi rumah penduduk di sekitar masjid. Sekarang kalau ada yang mau datang bermalam, oke, bermalam di masjid paling oke nih. Tapi jangan masak di masjid. Kadang di warung sekarang atau jemur celana dalam di masjid, itu merusak. Akhirnya orang tidak mau datang ke masjid. Satu. Yang kedua, penyebab orang malas ke masjid. Kenapa? Manajemen pengelolaan masjid tidak bagus. Apa yang dimaksud? Satu, imamnya biasa, nah balik-balik sunnah Nabi. Ya kan? Nabi bilang, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini si kalinan jari imam. Baru mau takbir lama imam nih. Apa tuh main aku tinggal langkah itu bos. Ada kan juga begitu. Kalau jadi imam itu pina bilang hebat kalau nak baca surah yang tidak ada orang hafal nih. Kan ada begitu. Tak balik bos. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa orang di belakang ini kemampuan imannya. Itu imam sebelum angkat takbir disuruh begini dulu. Salat jami rahimakumullah. Lihat ke belakang. Itu kalau tentara, Pak Bupati ibaratnya inspeksi pasukan. Dilihat, oh banyak orang tua. Wih, tua-tua ngasing. Jangan kau lama-lama lupa raki mah. Ada kasihan itu yang pensiun mau kodong, remati. Belum bisa selesai naik lagi kepala nak kodong. Belum bisa selesai jatuh lagi kepala nak. Naik lagi, nasi sana kodong orang tua kan. Tuh, ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tolong adik-adik ini penghafal Quran. Itu hadis, itu ajaran Nabi. Bukan Nabi bilang Nabi, baca kau yang susah. Nabi bilang baca kau yang umumnya orang hafal. Ini imam rata-rata penghafal Quran, itu pina bilang hebat kalau susah yang kita tidak tahu. Padahal enak itu kalau surah-surah pendek. Kenapa? Satu, kita bisa khusyuk ikut bacanya. Coba kalau imam baca wadduha, kita juga ikut. Kul huwallah al-ikhlas. Anak-anak juga teriak. Kul huwallahu ahad. Oh, kan apa lagi? Giliran Pak Imam membaca surah Al-Maidah ayat 10 sampai 55. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Nah baca media, kita baca semua pengumuman di masjid. Keadaan keuangan masjid, saldo kas. Lah busuk ngasih media dibaca, habis semua media dibaca itu pengumuman, belum pi imam ruku, apa lagi dibaca? Kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Goa. Belum pi ruku imam, apa lagi dibaca? Bajunya orang. Adnan Purica, calon gubernur Sulawesi Selatan. Dibaca semua. Itu orang baca semua baju. Siapa yang salah? Imam. Yang kedua kata Nabi, kenapa tujuannya? Apa tujuannya disuruh semua orang hafal? Supaya kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha, salah, ada yang bisa bantu. Tapi begitu dia baca surat Al-Maidah, salah, lupa kok. Nabi bilang orang bugis, ewe ya lebu. Jawab Pak. Maka itu sebabnya. Ya ada wallahu alam benar atau tidak ini cerita. Anak pesantren penghafal Quran pulang kampung tes nih bacanya. Kau jadi imam nak? Suruh jadi imam. Oh dia baca yang susah-susah. Begitu lagi sholat, tiba-tiba itu ada cicak jatuh dari atas. Hampir nak kena kepalanya. Stres. Kan sandar telingana. Stres. Orang stres itu hilang hafalan. Tidak tahu apa sambungannya ini. Dah lupa apa sambungannya ini. Tidak ada. Nah tunggu dari belakang. Tidak ada tong bantu. Diam. Hening. Semua diam dalam masjid. Tiba-tiba Nabi bilang Pak Imam, tolong bantu di belakang. Nabi bilang di belakang. Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak-anak muda marah. Nabi bilang kalau begitu Allahu Akbar. Ya. Maka satu imam. Harus pilih imam yang bagus bacanya. Bayangkan kalau panjang tommi bacanya, tidak ditahu juga apa nak baca.
Nah bilang orang di kampungku nagarembengi. Dolin. Dolin baru kita, oh Al-Fatihah nak baca. Ya, nah pilih imam yang bagus bacanya. Kita juga makmum harus tahu diri. Ada juga itu makmum biasa kajili-jili. Langsung pergi ambil di sini. Tidak boleh, harus tahu. Ini di sini imam. Di belakangnya imam, 3 pasang ini itu pada zaman Nabi orang-orang pilihan. Abu Bakar kah, Utsman kah, Ali kah. Yang di belakangnya imam, pas ini imam sini. Ini wakil bupati seandainya di Goa, pejabat. Begitu bupati berhalangan, dia yang maju. Ini. Maka tidak boleh. Dan kalau bupati keliru, kalau imam keliru, ada aturannya. Ini diajarkan dalam bertata negara sebenarnya. Contoh kita salat jamaah. Bupati salah, gubernur salah, presiden salah. Tidak langsung, salah kok. Tidak. Apa yang kita lakukan? Begitu imam salah, apa dulu kita ucapkan? Subhanallah. Maha suci Allah. Allah dulu kita ingat bahwa dia keliru. Keterbatasannya sebagai manusia. Hanya Allah yang maha kuasa. Sama ini vaksin. Kan banyak ceritakan orang ini soal vaksin. Ini Indonesia masyarakat paling susah diatur. Ya toh? Waktu tidak ada vaksin. Nah bilang mana vaksin? Sekali ada vaksin. Nah bilang lagi palsu. Sudah dinyatakan asli. Nah bilang tidak halal. Sudah dibilang halal. Nah bilang presiden dulu. Sudah di presiden. Nah bilang tidak masuki. Tidak sampai jaruna. Saya bilang apa mau semua itu cilaka. Ada vaksin 1000 kok, tidak ada vaksin 1000 kok juga. Tidak begitu Islam mengajarkan kita bermasyarakat. Orang bilang masih 65% di akurasinya Ustaz, di 35. Saya bilang bos, kalau kau mau yang sempurna hanya ciptaan Allah yang sempurna. Namanya selama ciptaan manusia pasti ada kekurangannya. Maka begitu salah imam, begitu salah pemimpin, yang kita lakukan bukan melempar. Bukan langsung tutup jalan itu depannya apa itu? Unismu. Wah, kalau tutup bisa jalan, tutup Tommy Alaudin, tutup Tommy Urip Sumiharjo, mati mak nakke. Terlambat mah pergi ceramah. Nah itu Tommy enak kalau ada teman tak polisi. Karena kalau nak lihat macam Ustaz, Ustaz masih kok. Makanya jangan kau mesti itu polisi. Yang ketawa serius kah ini? Kalau polisi tidak kasih keisi ini acara tidak jalan. Coba, ibu bapak, kalau hilang motor tak, siapa kita cari? Siapa? Polisi. Ayo, rumah dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa, siapa kita cari? Siapa? Satpol PP. Tidak digapai. Siapa dicari? Polisi. Maka kita harus baik-baik sama polisi. Pun kalau masih ada yang minta-minta uang di jalan, itu polisi peleng India. Pur. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Oh, diperiksa pentil lengkap, diperiksa SIM lengkap, diperiksa STNK lengkap, tetap ditilang. Dia bilang, kenapa Bapak tilang saya? Dia bilang, saya tidak suka lihat mukamu. Ini polisi peleng India, bukan polisi Polres Goa. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah begitulah kita bermasyarakat. Begitu salah pemimpin, subhanallah. Sudah itu, misalnya nak baca qul huwallah, tidak mau sampai-sampai. Bagaimana cara perbaikannya? Pertama, ganti surah. Misalnya nak baca, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma wala ana abidum wala ana abidum. Nabi bilang di belakang, kenapa itu terputar-putar tidak mau sampai? Nabi bilang ini imam, ini juga kupikir. Tidak jari sembahyang bos. Ya, dah imam, nanti imamnya ini mudah-mudahan yang betul-betul responsif. Ya seperti Pak Bupati. Ya, alhamdulillah ada keluhan bisa. Itu pemimpin itu harus pandai melihat apa yang diinginkan oleh masyarakat. Begitu juga penceramah. Kalau kita tahu di situ dia senangnya bahas soal-soal bersanji, ya sampaikanlah bersanji. Kalau kita tahu bahwa dia tidak suka maulid, ya sudah usah bahas maulid di situ. Itu namanya responsibility-nya baik. Nah, sudah.
Yang kedua, yang ketiga, tadi imam diperbaiki. Tadi penyebab orang malas ke masjid, satu, karena perpecahan. Yang kedua, manajemen masjid tidak bagus. Ketiga, imamnya. Kita 4 jamaah juga harus paham. Ada biasa itu kalau jamaah, nak ganggu kita. Baru takbir, nak ganggu memang maki. Keras sekali. Allah. Apa itu? Kayak mau mina gigit telinga tak? Malikio. Santai mah bos. Kada orang di samping no. Iya toh, ada Tom itu kasih baik, kasih pindah kakinya. Kasih pindah lagi. Weh. Ada begitu bisa kita dapat toh? Saya biasa tegur. Kenapa kasih begitu? Aku kasih pindah kakiku, nak kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Sekali kuinjaki. Selesai sholat. Kenapa Ustaz? Dek, kenapa? Karena harus baku sentuh itu kaki. Nah bilang, supaya sap rapat Ustaz. Dek, setahu saya kalau mau kasih rapat sap, bukan kaki dikasih baku sentuh. Tapi apa? Nih. Kalau kaki baku sentuh, kaki rapat tapi sap renggang. Ingin mah kok? Apa ya? Dek, kok bakalah. Seriusan nih bos. Tapi coba kalau ini rapat. Ya, tidak ada orang sholat begini. Iya toh? Jadi jangan paksakan pendapatmu ke orang lain. Coba lihat orang. Coba itu Islam hebatnya. Allahu Akbar. Posisi tangan. 1. Begini. Pendapat kedua. Allahu Akbar. Di atas dada. Begini. Boleh. Ada semua pendapatnya itu. Ada semua dalilnya. Ketiga. Allahu Akbar. Dibawa pusat. Bukan dibawa sekali ya. Yang keempat, Allahu Akbar, lurus. Semua ada dalilnya. Pakai mana kita mau pakai. Yang penting jangan kasih salah orang. Bapak yang begini, jangan kasih salah yang begini. Bapak yang begini, jangan Tommy Calla yang begini. Pakai mana boleh. Yang salah kalau bapak pakai semua. Allahu Akbar. Repoko. Ya, kalau ini semua kita terapkan Pak, aman kita berjamaah. Nah, berikutnya, itu jamaah, kalau kita terlambat, jangan potong-potong orang, karena puncak dari semua ilmu itu adab. Adab itu, kita orang Bugis Makassar, kalau orang tua di depan takkan pamali kita lewati, tabe-tabe ki. Ini anak-anak ini yang baru belajar agama, terlambat datang, mau. Kalau mau ke cepat depan, kalau mau ke posisi depan, cepat kau datang. Supaya kau tidak ganggu orang. Ya? Nah, berikutnya, apalagi membuat orang malas ke masjid? Biasanya apa? Masjid tidak bersih. Karpetnya 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, sangin teh cicak di dapak. Sujud kita langsung bengkak bibir. Ternyata digigit semua. Iya kan? Apalagi kadang-kala juga penceramah kasih malas kita ke masjid. Kenapa? Sangin neraka na cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantakmu pambu, keluar di mulut ditusuk matamu. Dia bilang anak muda, dia mau ke masjid dia pamalak-malak. Tidak. Bayangkan ini penceramah ini mestinya kasih orang berita gembira, kasih senang orang. Coba lihat kau dong. Di rumah, nak maki-maki ke istri tak. Nah periksa semua HP. Apa ndak cepat turun imun? Nah periksa, mandrak migapa kau dong. Ya toh, di warung kopi, nak kejar-kejar ki debt collector, tagihan. Di kantor, dimarah-marahi sama kepala dinas. Gaji, belum selesai, potong semua tinggal 500.000 sampai di istri. Coba. Sampai di masjid, mudah-mudahan dapat penceramah berita gembira. Sangin neraka lagi. Kamu dihantam. Tidak ada nih anak-anak kita hidup ini. Ya kan? Ada juga begitu. Nah, apalagi yang kadang-kala membuat kita malas datang ke masjid, yaitu toilet. Toilet itu biasa gampang sekali kalau mau cari toilet di masjid. Mana paling bau? Tapi coba, masjid ini Pak, ajaran agama mengajarkan kebersihan bagian dari iman. Dan itu najis. Lebih bersih itu toiletnya hotel, mall daripada toilet masjid.
Ini mesti. Jadi Pak Haji yang membangun keluarga bangun ini, perhatikan fokus juga itu. Perhatikan itu toilet. Karena di situ sumbernya setan bekerja. Kalau toiletnya jelek, kena najis baju, kena kita najis, biar hitam jidatmu sholat berdoa tidak sampai. Kenapa? Ada najis di badanmu. Nah, perhatikan itu. Ya, jangan sampai saldo kas 70 juta. Kadang itu pengurus masjid suka simpan saldo, salah. Bapak berdosa itu. Saldo kas 100 juta, tidak jalan amalnya orang. Coba kalau belikan tegel, selama tegel itu dipakai dapat pahala orang yang sedekah. Tapi kalau dia cuma jadi saldo, tidak jalan amalnya orang dan Bapak bertanggung jawab nanti di akhirat. Selesai masjid dibangun Ustaz, rampung semua, ada saldonya. Cari tetangga desa yang bangun masjid, sumbang ke situ. Yang penting musyawarah dulu setiap Jumat. Ini ada uang 50 juta tersimpan di saldo, tidak ada kegiatan lagi, kita kirim ke masjid tetangga yang lagi bangun. Atau cari pengurus masjid yang ada utangnya di bank. Bayarkan dia supaya tidak jalan bunganya. Itulah yang disebut masjid sumber kemaslahatan umat. Coba kalau ini dilakukan. Nyaman, masjid bukan cuma tempat ibadah, tapi juga untuk kesejahteraan umat. Dan itu pada zaman Nabi begitu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau uraikan, tapi waktu yang terbatas. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa. Mudah-mudahan masjid ini betul-betul menjadi pusat peribadatan. Kita pelihara, tidak gampang bikin masjid cantik begini, ya. Oleh karena itu, masyarakat dan umat sekitar sini, syukurlah dengan cara memelihara masjid ini, baik ketertibannya, kebersihannya, dan kemakmuran jamaahnya. Mudah-mudahan yang membangun, Allah sudah membalasnya. Percaya Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara bangun masjid. Tak ada Pak. Ini adik-adik yang masih muda. Kau niatkanlah, kau buka nomor rekening, meskipun cuma 100.000 di dalam. Kau niatkan, ya Allah.